Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali di channel saya, channel pendidikan, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia tutorial, pendidikan, dan dunia medsos. Baik sobat ya, pada edisi malam hari ini saya akan berbagi informasi yaitu seputar perkembangan tentang Merdeka Belajar. Dari Kementerian Kemendikbud ya, sudah meluncurkan sekitar 26 episode dari Merdeka Belajar. Apa saja dari 26 episode Merdeka Belajar ini nanti akan saya bedah ya, akan saya informasikan kepada Bapak Ibu sekitar 7 daripada episode Merdeka Belajar. 7 episode Merdeka Belajar itu apa saja? Yuk kita simak, dan nanti selebihnya silahkan dari para pendidik atau Bapak Ibu silahkan untuk dibaca kembali, untuk dicermati kembali dari 26 episode belajar ini kira-kira apa saja. Yuk langsung kita masuk ke penjelasannya. Let's go. Namun sebelum itu tentunya buat yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa selalu klik tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk di-share dan dibagikan. Oke, kita langsung lanjut ke penjelasan 26 episode Merdeka Belajar. Namun di sini saya akan membahas 7 episode Merdeka Belajar, membahas tentang apa saja. Yuk kita simak. Berita terbaru yaitu terkait dengan 26 episode Merdeka Belajar dari Kemendikbud Ristek ya, pada tanggal 22 April 2024, yang mana di sini ada sekitar 26 Merdeka Belajar dari Kemendikbud Ristek ya. Dan apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahulukan oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebutkan dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Nah, di episode Merdeka Belajar sampai dengan detik ini telah mengeluarkan 26 episode. Yang mana episode 1 itu adalah 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Pada episode pertama, Menteri Pendidikan Budaya Ristek dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Makarim, mengeluarkan 4 pokok program Merdeka Belajar. Keempat pokok program belajar mereka itu yaitu yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional, yang mana ini sudah dilaksanakan pada tahun 2020, yang mana USBN yang pada akhirnya diganti dengan asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dapat bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif. Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Yang kedua itu adalah ujian nasional UN ya, tahun 2001. Ini juga sudah berubah, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ya. Berfokus pada 3 bidang, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Pada poin ketiga yaitu penyederhanaan
rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut dengan RPP ya. Di mana di sana poinnya adalah guru bebas mengembangkan format RPP. Minimal berisi 3 komponen, yaitu inti, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP menjadi efektif dan efisien. Guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah peraturan penerimaan peserta didik berupa PPDB atau zonasi ya. Yang mana di sini tujuannya adalah mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di daerah. Jalur zonasi minimal 50% dan jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5% dan prestasi yang mana sisanya adalah 0 sampai dengan 30%. Nah, demikian ya sobat ya. Jadi untuk episode Merdeka Belajar pada episode 1 ya, yang mana pokoknya ada 4 poin ya yang harus kita ketahui bersama yang sebelumnya ya. Kemudian episode kedua itu adalah Kampus Merdeka ya. Yang mana di sana dari poin Kampus Merdeka itu adalah pembukaan program studi, kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, di sana episode yang kedua. Kemudian episode yang ketiga yaitu terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Nah, ini penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah ya, tentunya dilakukan dalam tahapan 3 kali per tahun. Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud melalui verifikasi data oleh pemerintah daerah. Kemudian penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah ya. Maksimal 50% untuk pembayaran guru dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia dan tidak ada pembatasan alokasi untuk buku dan pembelian alat multimedia. Nilai satuan BOS yaitu meningkat, yaitu dari SD 900.000 per siswa, kemudian SMP adalah 1.100.000 per siswa, dan SMA itu adalah 1.500.000 per siswa per tahun. Yang mana pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabilitas. Nah, demikian tadi untuk 3 episode dari Merdeka Belajar ya. Nanti akan kita lanjut pada episode program organisasi dari penggerak. Program ini meliputi 4 pokok kebijakan, yaitu mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak, kemudian sasaran program hingga 2002 untuk 50.000 guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan, dan diberikan pada organisasi penggerak dengan kategori berdasarkan rekam jejak organisasi. Kemudian monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program yang sesuai. Itu pada program yang keempat. Kemudian program yang kelima itu adalah guru penggerak, yaitu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui guru sebagai agen teladan dan obor perubahan. Arah program ini berfokus pada pedagogik serta berpusat pada murid dan pengembangan holistik. Pelatihan menekan pada kepemimpinan institusional. Tujuan di pelatihan adalah untuk menghasilkan bibit unggul pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, dan pelatihan pemimpin sekolah diawali dengan rekrutmen calon guru penggerak dengan mengikuti loka karya pada fase pertama dan pendampingan pada fase kedua. Sementara pada episode ke-6 itu adalah transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi, yang mencakup dari insentif berdasarkan capaian IKU ya atau untuk PTN, kemudian
program kompetensi kampus Merdeka dan matching fund untuk kerjasama dengan mitra atau PTN dan PTS. Ya, di sana dana yang tersedia adalah 200M. Apabila perguruan tinggi menerima dana dari mitra, pemerintah memberikan matching fund sejumlah dana yang diterima. Perguruan tinggi dapat mencari mitra melalui platform Kedaireka, sebuah pasar lokal solusi bagi permasalahan industri. Nah, itu episode sampai dengan 6 ya sobat ya. Jadi nanti untuk episode berikutnya akan kita review kembali pada video berikutnya nantinya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu ada 26 episode dari Merdeka Belajar yang telah di launching oleh Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat dan silakan untuk disimak dan dibaca kembali ya untuk informasi-informasi terbaru dari Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.